Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bu Wiwit Aryani, SHM Hum selaku dosen hukum acara pidana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas kali ini tentang putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana pencurian. Nama Daniel Dwi Aprilianto, NIM 2020-20172. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses dan dapat diandalkan. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Robikan bin Iswani, tempat lahir Jepara, umur tanggal lahir 55 tahun 16 November 1965. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Ngeling RT 2 RW 4 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan sebagai berikut. 1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai tanggal 27 Oktober 2021. 2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai tanggal 6 Desember 2021. 3. Penuntut umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022. Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus nomor 123 Pit.B/2021 PN Kudus tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan Ketua Majelis nomor 123-P.B/2021 PN Kudus tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta mempertimbangkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dan pada pokoknya sebagai berikut. Tuntutan. 1. Menyatakan terdakwa Robikan bin Iswani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robikan bin Iswani dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar dapat terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dirampas untuk negara. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Duduk perkara atau kronologi kasus. Terdakwa Robikan bin Iswani bersama-sama dengan saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Wakjan telah selesai dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman Masjid Baitul Mahdin Dukuh Desa Lau RT 2 RW 7 Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus untuk seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu atau pemakai jabatan palsu. Dakwaan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat terdakwa Robikan bin Iswani bersama dengan saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Wakijan mengendarai sepeda motor Honda Vario secara berboncengan dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil ketika sampai di depan Masjid Baitul Mahdin di Dukuh Desa Dedel, Desa Lau, RT 2 RW 7, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Terdakwa dan saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Wakijan melihat 3 sepeda motor berjejer di halaman masjid. Melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Vario. Setelah itu dibagi tugas terdakwa. Robikan bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario alias Slamet bin Wakijan yang bertugas mengambil sepeda motor.
Lalu saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Rapijan mengangkati sepeda motor yang berjejer di halaman masjid setelah memastikan orang yang ada di masjid sedang melaksanakan sholat subuh. Saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Rapijan langsung mengeluarkan kunci T yang disimpan di kantong baju depan untuk dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor dinas Polri jenis Mega Pro warna hitam nomor 2620 43 tahun 2015 Noka MH 1KC 611 XF K040376 Nosin KC 61E 1040297 yang dibawa oleh saksi Saidun bin Sunardi. Untuk membuka kunci setang sepeda motor, saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Rapijan terlebih dahulu harus memasukkan kunci T ke dalam lubang koncak atau diputar paksa ke kanan. Setelah kunci setang dapat terbuka, lalu saksi Slamet Rianto alias Slamet bin Rapijan mendorong sepeda motor yang dibawa ke saksi Saidun bin Sunardi tersebut menjauhi masjid. Setelah dirasa jauh dari masjid, saksi Slamet Rianto Rapijan alias Slamet bin Rapijan baru menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutar paksa lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ke arah kanan sampai dengan sepeda motor dalam posisi on. Setelah itu, saksi Rapijan alias Slamet bin Rapijan menyatakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi diikuti oleh terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Vario milik terdakwa. Pertimbangan dasar sebagai pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa yang suatu dengan lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa saksi Saidun adalah sebagai pemilik suatu Honda berupa sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam nomor 262043 tahun 2015 Noka KC61E 1040297, bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di halaman Masjid Baitul Mu'tadin di Dukuh Depel, Desa Lau, RT 2 RW 7 Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus. Namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula. Hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya. Bahwa benda tersebut dibawa oleh terdakwa Slamet Rianto ke rumahnya untuk dijual. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada terdakwa dan saksi Slamet Rianto untuk menguasai benda miliknya tersebut. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh terdakwa yang saksi Slamet Rianto dikarenakan keinginan terdakwa dan saksi Slamet Rianto untuk mempunyai benda tersebut. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat di Dukuh Bedel, Desa Lau, RT 2 RW 7 Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Rianto mengambil barang tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor Honda Mega Pro dengan kunci T yang dibawa. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta alias terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan dakwaan tanggal yakni melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui, pasal 363 KUHAP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHAP yang karena unsur-unsur pasal 363 KUHAP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHAP ditambah dengan unsur pemberatan yang sehingga unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHAP adalah sebagai berikut. 1. Mengambil barang. 2. Barang. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 5. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Vonis. 1. Menyatakan terdakwa Rubikan bin Iswani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3.
menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dirampas untuk negara. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Pendapat pribadi saya mengenai kejadian di atas, kesimpulan, pelaksanaan penyidik tindak pidana pencurian yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor dalam menemukan tersangka dalam melakukan tindak pertama dalam menuju TKP untuk melakukan penyidikan dan penyidikan setelah bukti-bukti keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarahkan kepada tersangka tindak pidana penyidik berperan melakukan pelaksanaan penyidikan, mencegah dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian mengakibatkan kerugian dengan hilangnya sepeda milik pelapor dengan diproses dan ditangkapnya tersangka dengan pengadilan untuk mengadili tersangka yang mana terdakwa tuntutan yang diajukan diterima, maka terpenuhinya aspek elemen keadilan. Kepastian hukum dibuktikan dengan dijatuhkannya vonis pengadilan terhadap tersangka yang mana diharapkan akan menyelesaikan suatu perkara dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kajian hukum yang yuridis dan non yuridis diantara dan dijatuhkan vonis terhadap tersangka diharapkan dapat kemanfaatan terhadap produk hukum yang berkualitas sesuai pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP tentang memutus suatu perkara tindak pidana. Saran dari saya, perlunya kedekatan yang baik antara polisi dan masyarakat sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik kepada adanya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dan ke depannya adanya himbauan dari polisi maupun penyidik langsung kepada masyarakat apabila yang melihat, mendengar, dan mengetahui suatu kejadian atau tindak pidana untuk segera mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib atau ke kantor polisi terdekat dan meminta masyarakat lebih waspada dan lebih adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta terhadap lingkungan sekitar agar terciptanya suatu lingkungan hukum dan lingkungan masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian penyampaian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.